yakin pada Nirmono. Makanya saya memberikan sedikit ulasan saja terkait dengan peningkatan kapasitas Linmas ini. Saya berharap nanti rekan-rekan saya Linmas pada pelaksanaan tugasnya nanti, terkhusus pada pilkada yang akan datang, tetap sehat dan selalu responsif dengan keadaan. Tetapi sebelum saya menyampaikan sedikit ulasan, saya mohon berdiri. Ngadeg dhisik. Bangkane diongkek-ongkek, ya toh? Terutama Bang Sinten, Pak Adi, atas Mbah Mo. Padahal padha bae. Oke, cukup? Monggo, pegang malih. Jadi saya akan awali mereview atau ngulangi maneh terkait dengan apa sih kapasitas, peningkatan kapasitas Linmas. Saya yakin rekan-rekan saya Linmas sudah tahu tugas dan tanggung jawabnya. Aku mau ngelek ketok. Kalau tak jauh teori, aku mau bahasa Inggris. Gak dirungokno, padha karo aku mau tak ndok sitok-sitok dulinan. Karena sing rokok itu diresapi. Ya memang itu yang bagus. Betul? Baik. Jadi peningkatan ini sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan daripada rekan-rekan Linmas serta apa-apa yang sudah diterima. Jadi mengingatkan kembali saja. Soalnya di bulan ini akhirnya ini, tugas tanggung jawabku sebagai seorang Linmas adalah ini. Yang lebih keren lagi sekarang seragamnya sudah kayak pelopor semua, ya. Masih satu Bang, nah, mungkin belum dicuci atau belum jadi, tidak apa-apa. Tapi terpenting nanti pada saat pilkada, silakan rekan-rekan saya Linmas menggunakan uniform yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Terima kasih terkait dengan kegiatan siang hari ini, sehingga nantinya terkait dengan sesuai judul penguatan dan peningkatan kapasitas Linmas ini tidak cuma-cuma. Meskipun cara mengikutinya dengan ngantuk-ngantuk tidak fokus, yang penting ngiling. Saya hanya mengingatkan terkait dengan tugas rekan-rekan Linmas pada saat nanti pilkada, betul-betul memiliki jiwa dan jasmani yang sehat. Itu yang terpenting. Arep ngomong sak rendang, ngomong sak dobong, pas wayahe nimbruk percuma. Nggih. Jadi mulai sekarang selalu dibina jasmani dan rohaninya. Artinya gak gampang stres. Dunia ya wis ngene iki, Pak. Sapa sing mangan langsung sak piring teh. Saya yakin sak sendok-sendok baru sak piring. Ngoten nggih. Jadi peningkatan ini adalah tujuannya mereview, meningkatkan kemampuan dan keterampilan baik dalam pembentukan sikap rekan-rekan. Artinya pada saat rekan-rekan melaksanakan tugas itu memiliki responsif atau ketanggapan tanggap darurat pada saat ini terjadi bencana dan sebagainya. Mau wakeh bodho ngene ora aku gak roh, tapi yang jelas seperti itu. Saya hanya menyimpulkan saja atau mungkin mengingatkan kembali terkait kapasitas. Jadi bahasa kapasitas ini cara wong no abote ditambahi atau mungkin dengan beban yang sama tetapi tidak lupa dengan tanggung jawab. Itu yang terpenting, ya. Karena diomong semua orang tambah bingung. Implementasi di lapangan itu hanya membutuhkan satu, jiwanya sehat, jasmaninya sehat, sehingga kita memiliki responsif pada saat ketanggapan darurat sesuatu keadaan. Yang jelas itu aja. Ngomong blekuk-blekuk ya gak benar. Soalnya sing dipikir enak sing ngiling omah, enak sing ngiling sapi dirung dipakani, ya. Nah, itu pasti, itu realita, realistis. Apa yang terjadi pada diri kita sama. Meskipun saya duduk di depan, yo kelingan, kantor mengenai wong arep ngadeg. Lah ngadeg itu masalah apa? Mudari masalah, seperti itu. Jadi
Jadi terkait dengan metode penyampaian yang saat ini, yang hari ini adalah metode ceramah. Karena metode penyampaian kapasitas LINMAS itu ada 3, ada diskusi, kemudian ada ceramah, ya. Sehingga pada saat yang kita laksanakan siang hari ini adalah ceramah. Rumoke, ini nek krungu, utawa yang dirumoke. Tetapi saya yakin konteksnya pada siang hari ini adalah mengingatkan kita pada saat nanti pada pelaksanaan tugas, juga pada saat rekan-rekan saya LINMAS berada di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Tugas LINMAS adalah memberikan bantuan terkait dengan gangguan keamanan, ketertiban, ketentraman. Nah, kemudian di sana juga mengandung maksud bahwasanya membantunya adalah garda terdepan, tidak mengambil langkah lanjut, tetapi adalah langkah awal pada saat terjadinya gangguan. Terus gangguan apa? Apakah misalkan ono tanggane yang meninggal? Ini saya berharap rekan-rekan saya LINMAS memiliki responsif yang lebih daripada warga masyarakat yang gak label LINMAS. Ini yang terpenting. Jadi gak usah ngelanggar. Saya pikir itu ruangnya paling terus kecuali kan doblok tapi kosong. Ya. Kecuali harus bidang ini gak apa-apa, bidang kosong mulai. Ya. Baik. Kemudian terkait dengan metode yang saat ini kita sampaikan adalah melalui ceramah. Kemudian yang paling simpel dan paling mudah dimengerti, rekan-rekan wajib hukumnya bersemangat dalam hal terkait dengan tugas dan fungsi rekan-rekan sebagai LINMAS. Yang paling utama adalah membantu pada saat terjadinya sebuah gangguan. Gangguan itu macam-macam. Ada gangguan situasi keamanan, ketertiban, ketentraman, termasuk juga gangguan pada saat mungkin terjadi bencana. Nek Prambon paling bencana ini linggu, ya banjir kadang-kadang. Itu pun tidak terlalu parah, alhamdulillah. Di Prambon ini tidak terjadi yang macam-macam. Tanah longsor, yang longsor paling joglangan, gitu. Nah, makanya kalau mungkin di tanah pekarangan rekan-rekan mau duduk joglangan, duduk dulu ya, eling tonggone. Boleh gak luput longsor, nyemplungnya arek-arek cilik itu juga jadi masalah. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian terkait dengan materi LINMAS ini sebenarnya ada 5. Di antaranya mungkin nanti yang akan disampaikan termasuk kesemantaan ini menyangkut jasmani. Apakah latihan baris berbaris, penghormatan. Nah ini menggugah kepada responsif jasmani. Responsif, cepat tanggap. Jadi nek jadi LINMAS ya harus berlatih, masuk sampai budal lagu so latihan. Hormat sing bener piye misalkan, cara langkah yang benar piye. Enak LINMAS ini karena saking fokusnya berlatih, kalau dilatih gerak jalan kanan dan kiri dipadakno, akhirnya bago. Ya, ini. Tetapi itulah sebuah proses dalam hal mengikuti kesamaptaan. Tetapi unsur penting dalam pendidikan kesamaptaan ini adalah responsif kita terhadap sesuatu yang kita lihat. Ya. Jadi LINMAS itu paling enggak punya label di atas 1 klik daripada warga masyarakat kita yang biasa. Itu aja. Berdasarkan ngelangel. Melihat ada kecelakaan, kita ini merasa diri kita LINMAS yang membantu dulu. Nah ini termasuk gangguan juga. Ojo nek dadi LINMAS sampai kecelakaan dibelok toh, sholat soleh. Jangan, ya. Minimal tunjukkan jiwa LINMAS kita. Minimal membantu. Soal proses selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwenang atau pihak-pihak yang menangani dan sebagainya.
termasuk juga terkait dengan sebuah kebencanaan, termasuk juga pada kehidupan sosial masyarakat. Contoh, nek tonggone geger waktu, terus awal jadi merasa diri kita lemah, jadilah penengah yang baik, ya, jadi solutif. Ojo tambah ngompor-ngompori, oh iya itu bener. Nah, jangan seperti itu. Inilah salah satu implementasi daripada siang hari ini yang disampaikan, kapasitas peningkatan dan sebagainya. Dan termasuk seperti itu. Prakteknya nek nang desa, awake dhewe nang tengah-tengah masyarakat merasa sadar diri kita ini adalah anggota Limas, nek tonggone padu yo direreh, didem-dem ben gak sida padu. Nek geger lanang karo wadon yang senenge piye. Seperti itu. Ya. Saya yakin karena semua kita niati dengan sesuatu hal yang baik, insya Allah nanti Allah akan memberikan hasil yang baik juga. Itu salah satunya. Termasuk juga nanti pada saat pelaksanaan pilkada, saya berharap rekan-rekan saya Linmas memiliki responsif dengan situasi keadaan. Artinya misalkan di TPS bukan hanya di dalam TPS saja yang diperhatikan, tetapi di luaran. Nek perlu Pak Polisi tentarane kalah no gak popo pada saat di status quo TPS. Karena apa? Kita yang TNI Polri ini gak oleh Pak, mlebu TPS juga oleh, gak boleh seperti itu. Nah, rekan-rekan yang harus betul-betul menguasai status quo itu. Jadi mencoba untuk menyiapkan matanya, lirik kanan, lirik kiri, tapi aja lirik rondo. Ya, aja lirik rondo. Ya, sing rondo sing putri aja lirik sing duduk. Artinya dalam hal menyikapi situasi dan kondisi pada saat dimana kita melaksanakan tugas. Ya. Jadi lirik kanan, lirik kiri itu tujuannya untuk mengetahui situasi. Kok gek, nah seperti itu. Karena orang mau berbuat aneh-aneh itu juga macam-macam caranya. Ini yang perlu kita sikapi. Ini masuk pada pendidikan jasmani, sehingga mata ini mata dohir kita ini untuk melihat pandangan dunia apa yang bisa kita lihat. Itu berarti kan dohiriah Pak jasmani. Nah ini perlu kita latih juga. Jadi meskipun kita ini menyadari sebagai anggota Linmas, supaya kita memiliki kesamaptaan yang betul-betul bagus. Misalkan pada saat mau mandi pun hormat dulu gak apa-apa, cara hormat yang benar seperti apa, ataupun ketemu sesama anggota Linmas, sampaikan dengan tata cara hormat, karena namanya hormat ini wis nggawa sekabehane. Ya, hormat itu mengandung bahasa semuanya, termasuk disiplin. Sementara disiplin artinya ini patuh dengan sungguh-sungguh yang didasari dari hati, Pak. Jadi nek wong hormat itu ora kok mergo kongkonane dohir, tapi kongkonane ati. Nggih napa nggih? Nggih. Enek ta wong hormat dikongkon karo ndas gak iso. Mesti atine rumangsani hormat kalih bapak. Seperti itu sudah timbul dari dalam, bukan dari luar dalam, tetapi dari dalam keluar. Ini sifat penghormatan, itu salah satunya. Kemudian pada saat tugas di pilkada nanti, rekan-rekan sudah memiliki jiwa sehat, jasmani sehat, tentunya memiliki responsif yang baik juga. Tetapi ini harus dilatih, tidak bisa terjadi serta-merta. Saya yakin kalau tidak mau melatih sedikit-sedikit, pasti kalau ada sesuatu domblongnya didisikno, kowak-kowaknya didisikno. Karena apa? Aku mau berbuat apa? Bingung. Nah, ini yang harus dilatih. Tapi saya yakin rekan-rekan Linmas yang di wilayah, yang ada di desa-desa sudah mahir terkait dengan responsif, sehingga pada saat terjadi sesuatu gangguan
rekan-rekan menyadari bahwa tugasnya adalah membantu garda di depan, sehingga tidak canggung untuk melakukan bantuan, termasuk juga kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Saya terima kasih karena rekan-rekan adalah termasuk dalam garda terdepan dalam hal keamanan, baik ketentraman, ketertiban, termasuk kegiatan sosial masyarakat. Contoh, rekan-rekan Limas diminta jasanya untuk memberikan pelayanan keamanan pada saat rekan-rekan atau saudara atau tetangga punya hajat. Itu salah satu contoh. Siapa sih ngomong Limas gede gunanya? Kan seperti itu. Itulah wujud daripada pengabdian rekan-rekan saya Limas. Itu adalah sebuah pekerjaan yang mungkin orang lain anggap enteng, padahal di situ terkandung atau muatan atau tanggung jawab yang besar terkait dengan pengamanan kegiatan hajatan. Itu salah satu contoh. Sehingga saya berharap timbulkan rasa bangga diri, timbulkan rasa semangat, supaya apa? Kita memiliki sebuah responsif, tetapi kita sadar bahwa kita ini adalah garda terdepan dalam hal membantu awal, sehingga tidak melakukan tindak lanjut. Artinya yang paling datang, paling duluan kalau ada apa-apa adalah teman-teman Limas. Ini yang ada di wilayah, yang ada di desa. Manakala terjadi sesuatu gangguan apapun itu, saya berharap rekan-rekan memiliki sebuah respon yang tepat, sehingga ada bedanya bahwa kita yang mungkin diberikan pengetahuan dan keterampilan, meskipun hari ini hanya melalui pemahaman, mungkin juga secara teori, tapi nanti mungkin ada studi praktek dari Satpol PP atau mungkin dari BPBD terkait dengan kebakaran dan sebagainya. Kemudian juga saya berharap rekan-rekan Limas yang di wilayah pada saat mungkin terjadi kebakaran dan sebagainya, rekan-rekan harus punya respon untuk memberikan informasi kepada dinas kebakaran misalkan, seperti itu. Sehingga intinya sebenarnya kalau di kegiatan sehari-harinya peningkatan kapasitas ini tujuannya adalah memberikan pengetahuan dan wawasan serta keterampilan dalam hal penyelenggaraan membantu ketentraman, keamanan, ketertiban. Intinya hanya itu toh. Terus dulu model ya kuwi. Tapi yang terpenting pada saat pelaksanaan tugas, rekan-rekan Limas betul-betul memiliki sebuah tanggung jawab yang kokoh, gak biar biur, ya. Karena saya sadar, saya yakin bahwa rekan-rekan ini adalah bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Karena Anda semuanya ini adalah sebagai inti daripada tambahan dalam hal bela negara. Jadi bela negara gak perang tok kaya TNI Pak, gak perang tok kaya polisi gak lah. Rekan-rekan Limas ini membantu garda terdepan dalam hal meniadakan atau meminimalisir gangguan, itu sudah sama dengan bela negara. Nah, saya nggak bela negara, saya di wong edan, karena wong edan di gas. Maka dan itu kita hanya mengingatkan kembali yang terpenting jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan baik jasmani dan rohani. Selalu ingat jati diri kita seorang Limas, bahwa tugas kita adalah membantu yang berada di garda terdepan. Yes, titik. Tidak melanjutkan proses, tetapi membantu untuk meniadakan sebuah gangguan yang ada, baik gangguan itu bentuknya gangguan bencana alam ataupun gangguan terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Matur nggih. Monggo nyuwun pangapunten, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang langsung disambung dari orang menyampaikan sedikit. Baik itu